Bagaimana bu ini pejabat rajin sholat itu kemutui? Bagaimana yang tidak pernah sholat? Bagaimana dengan anak-anaknya ibu? Karena kenapa? Anak yang hebat hanya bisa lahir dari orang tua yang hebat. Peko carana melo mas sempajang anak eko tomatone sempajang. Peko carana melo malebi ampe kidona anak-anakmu. Nareko iko sendiri tomatoan na dek mo pakalebi alimu. Pakalebi alimu. Kaum muslimin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut ulama, ayat yang pertama turun di dunia ini di Gua Hira adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah pengukuhan Muhammad sebagai seorang nabi. Belum ada perintah dakwah. Belum. Saya ulangi bu, siswa-siswi SMP di Madello ini, di Balusu ini ketika ditanya, apa ayat pertama turun? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah pengukuhan Muhammad sebagai seorang nabi, belum diperintahkan dakwah. Nanti pada ayat yang kedua turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Itu ayat yang kedua turun surah Al-Muddatsir. Apa yang dikatakan Allah? Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah dan berikanlah peringatan, berdakwalah, sampaikan kebenaran wahai Muhammad. Ini ayat adalah pengukuhan Muhammad sebagai seorang rasul. Begitu bu. Beda nabi dan rasul. Nabi jabatan, rasul adalah tugas yang diemban oleh Muhammad sebagai pembawa risalah, pendakwah. Ya, kemudian yang kedua, warabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Apa maksudnya? Guruku waktu pesantren bahas ini, warabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Mega tahu mengagungkan jabatan, mengagungkan uang. Iya panapaka lebih tuwe engkai panita mata. Kusugi ipakalebi, aku kasih ipakatunai. Warabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Semua itu sirna bu. Ya mega bu. Sugi itu nak kuragang ipik ko carana nawad di nama solang atutongan. Kasih tawi malah de ina pakatuna di kampungnya. Lek metoga galepna bagaimana mau mendapatkan rahmatan lil alamin dari Nabi kalau kehidupan kita sudah jauh dari contoh-contoh yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Pakaian apa nih maksud? Termasuk Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan pakaian yang di dalam adalah hati yang bersih. Bukan pakaian secara zahir, tapi pakaian yang bersih. Yang natulak keadaan Reguruta almarhum Yunus Somad, Ketua Majelis Ulama Pindrang. Kum fa'antir, bangunlah dan berikan peringatan. Yang keadaan Reguruta, ini ayat inspirasi untuk tidak malas-malas. Nah caki makutu nabitah yang dipahami oleh ayat Quran surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang berselimut, kum fa'antir, tono yana kalatoriolota embo ajalalo mutang kei kalolo makutui. Apa iya pa natokong mo ni pipincengi. Begitu budi. Ini bahayane. Apa magi doanya Nabi, ya Allah jauhkanlah aku dari sifat malas dan lemah. Magi upanna na makuttu tawwe malam itu. Upanna na malam matawwe makuttu itu. Dua pasal yang abilai, lemah dan malas. Ini juga inspirasi bagi kita agar supaya tidak bermalas-malas. Hadirin kaum muslimin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1441 tahun yang lalu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau teladani sifat-sifatnya dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesinna narekomate ki angka madlodoang ki mundri. Sebab mengapa salah satu amalan di mana Allah akan terus
mencatat amalan itu adalah waladun salih yad'u lahu salewi wija-wija makesing angkaisi matam millo doangan ni narkomateni. Bu, buat apa punya anak tinggi-tinggi sekolahnya tapi tidak tahu baca Al-Quran? Buat apa tinggi-tinggi sekolahnya anak tak kalau tidak tahu sholat? Muru auladakum bis sholah, parentangnya anakmu mas sempajang, wahum abna'u sab'a sinin, di usia 7 tahun suruh mas sempajang. Bu, bagaimana ibu di rumah? Wadribuhum 'alaiha 10 sinin, lepai nareku umur 10 tahun di panas sempajang. Ya makuku nanai miga pabali-bali nih bu. Jangankan umur 10 tahun, umur 5 tahun lagi na bali-bali nih induna. Bukankah orang tua kita mengatakan, khususnya siswa-siswi di sini ya, kepada adik-adikku semua, ang kalingi pasen na tomatuatta, maka dani ini gitu madora kari dua itu pajajian na termasuk gurumu ko sikolahe. Maka dalino tamma deceng lebih-lebih pihak akhirat tamma muka nasabari angka komadora kari dua itu pajajianmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu lahir dari rahim yang bersih. Saya ulangi bu, Nabi Muhammad itu lahir dari rahim yang bersih. Mengapa perutnya ibu dikatakan rahim? Salah satu nama Allah dari 99 Asmaul Husna, dipilih Allah satu dari namanya adalah Rahim, Maha Penyayang. Maka ibu, kenapa? Karena ketika ditanya bagaimanakah kasih sayangnya Allah kepada hambanya, tidak ada ulama yang bisa menjawab. Tapi ulama hanya bisa memberikan jawaban. Kalau kau mau melihat kasih sayangnya Allah kepada hambanya, taita nigari mas sempaja demo sempajang tua mutoko, kapere ko seleko tua mutoko, kasiasi ko sogi ko tua mutoko. Kasih sayangnya Allah luar biasa bu. Kimite, buat apa kita punya televisi 45 inci tapi tidak bisa kita melihat? Buta ki. Ada orang tidak ada televisinya di rumah, bocor-bocor rumahnya, becu bolana, tapi malam matanna loyi bolana bali bolai maka dah dengaji meluka kesik menonton dangdut akademik kedulun mai. Wih kesina daripada rumahnya ibu matingkak 2 engkau tahu nama lapo malopo televisi na pada lamari tapi dia gagah dia nama lamatan nama ibu butai. Buat apa? Digagah bu, dia dah gagah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rahmatan lil alamin, yang dipilih rahimnya Allah. Jadi sebelah kembali kasih sayangnya Allah. Kalau mau melihat kepada hambanya, lihatlah kasih sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Makulik bak nitu kasih sayangna puang Allah Taala lori atanna pada lekbai papadai kasih sayangna indo lori anaknya. Bisa dibayangkan bu, tali pusarnya ibu yang melengket tasikeru yakupusin anae disebut dengan lolo. Ari-ari itu bu, lolo namanya. Jadi keluarga kita disebut dengan sompul lolo. Jadi kumasejiki sompul lolo. Oleh karena itu, kenapa dikatakan rahim? Ada pusar itu namanya kabel penyambung, penghubung. Contoh, iya na wala dasar. Sekolah, kakak saya sekolah jauh. Malah salah si jero nasar dari mana? Kadi bapak orang tua ayah, dek tuh. Sisanya talipungi, halo nak, maga ku nak, maka malah salah kak. Kenapa bisa tembus? Karena ada sompul lolo. Itulah sebabnya kasih sayangnya ibu lebih tinggi daripada ayah. Kadangkala engkau pirasana indoe dek nol dan rapi ambu cie. Begitu budi? Iya. Makanya yang banyak adalah anak yang lupa ibunya, lupa ayahnya, tapi yang tidak bisa dilupakan adalah ibu lupa kepada anaknya. Dikagak bu. Namu maraga meleperuna anakmu, tetap kemarin ngeram kepada anakku jero. Itulah sosok ibu.
Hadirin kaum muslimin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya. Agama Islam ini adalah pengatur dalam kehidupan kita. Agama Islam adalah pengayom. Agama Islam adalah pelindung agar supaya kita selalu berada pada jalan yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Udangi Muhammad ummatmu, kumilo kuna puji fong Allah taala, suruh lalu macuiriku, suruh dia mengikuti kamu Muhammad. Bu, apakah kita sudah ikut dengan Nabi Muhammad atau belum? Kembali jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah meneladani Rasulullah SAW? Jangankan 100% karena untuk ikut dengan Nabi 100% itu tidak mampu Pak Bu. Lalu kita contohnya. Iru Nabi tabu. Boru ajina kuilei kompres ko benina. Gara-gara sempajam penina. Idi Bu, mega mau boru. Tanem sempajam paburu ire mati. Asa murad, bukan ikut Nabi tapi lasami pacuiri ke Nabi. Yang kedua, kondisi mengapa Nabi lahir di Makkah ini mau dibuka sejarahnya. Apa memang terjadi di Makkah? Agami Makkah. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran dinyatakan Al-A'rabu asyudda kufra wa nifaqa. Ini dalam Al-Quran. Yaro arae al-a'rabu ilalenda korange asyudda kufra wa nifaqa. Yaro arae malak dei mapak dua kufang Allah Ta'ala dan niya munafi. Munafi warae. Al-Quran yang katakan sehingga Allah Muhammad lahir di Makkah karena di sana banyak kezaliman. Di sana banyak ketidakadilan. Di sana banyak kejahilian yang terjadi. Makanya Nabi Muhammad lahir di Makkah untuk memperbaiki ajaran dan meluruskan akidah dan menyebarkan keteladanan di muka bumi ini. Ya kita contohnya Bu ya ro ara ibu boto. Digaga baka na butureng tomatampu na butureng. Aga sa tomatampu na butureng maka sapo orwane gaya riga makunre anak ne rumah kunre tomatampu ya maka da kuya orwane kuya nasa makunre siewaki nasa maka daga maka da dua bembe ya sewang cocok nih di natajang ini mana dalam pemakunre na usit tanah na bingkang ay orane jana sipak narai riolo sampai Umar bin Khattab ini menangis. Magin ang kawatu nakara Umar bin Khattab sejarah mencatat watun na tama seleng maka day kuang ngeralik ba ijana kedoku watun na de pa tama seleng ya Allah na de usitina ja tama suruga. Tapi ingat Umar bin Khattab adalah salah seorang ranking 10 yang dijamin masuk surga oleh Allah, yang tidak diperiksa lagi oleh malaikat mungkar nangkir, tidak diperiksa lagi di neraka, langsung masuk. Ak guru lopo ibu aja mau tapat turenu namo maraga jana kidota asla lo mukki li suku Allah taala untuk to bareng sininna papejata sininna gau-gauta wa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka nigi to melo toba matappa kufong Allah Ta'ala nan niya mapugau amal amakasing sininna jana nasilipong Allah Ta'ala nasabak deceng yana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab katakan ketika ditanya oleh sahabat, wahai Umar, mengapa engkau menangis? Saya menangis karena saya mengingat saya adalah seorang ayah dari seorang anak perempuan yang aku sangat cintai dan banggakan. Karena saya jahil, bodoh. Karena itu dulu Bu, anak perempuan di mata masyarakat Arab adalah hina, dianggap aib sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Anak laki-laki adalah anak kebanggaan, satria karena bisa perang, memusuh. Tapi Umar bin Khattab kecewa pada saat nete anaknya ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan. Lalu Umar
mengubur hidup-hidup anaknya gang ke elong na panaretta elonna ina tujana sifana Umar bin Khattab. Nabi lalu Umar mengatakan, untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai rahmatan lil alamin. Kaum muslimin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyampaikan cuma 3 poin ya, garis besar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Yang pertama, Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang pernah dibelah dadanya oleh Jibril, lalu kemudian dicuci hatinya dengan bejana emas ulaweng dengan air Samsam. Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad kelak akan menjadi pemimpin dunia yang akan mampu menciptakan perubahan-perubahan di muka bumi ini. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah datang ke Indonesia, Nabi Muhammad tidak pernah datang ke Amerika. Nabi Muhammad hanya periode Makkah dan Madinah. Saya ulangi, Bu, periode Makkah dan Madinah, hanya 23 tahun berdakwah, tapi Islam berkembang dan jaya sampai hari ini. Kimite, Bu, contohnya agana senabita sayati zaman ala ummati la yubalul mar'i ma ahadha minal halali am minal haram. Akan datang suatu masa yang akan menimpa umat Islam, umatku, apabila dia berdagang, apabila dia mencari rezeki, sapa idalle denana perhatikan ni halalain niya harangi. Saya kira sekarang sudah terjadi, Pak, Bu. Denana perhatikan halala harang nagiso maneng nalulu maneng. Nabi sudah kabarkan kepada kita, itulah akhir zaman. Yang kedua, kata Nabi, akhir zaman akan muncul tanda-tandanya antalidal amata rabbataha, apabila sudah banyak anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Saya kemarin lihat di YouTube, seorang ponakan anure nagajang yang murena nasabari waramparang. Ya Allah, 2 bulan yang lalu seorang anak tendang kepalanya ibunya yang lagi sakit, viral di media sosial, Bu, tendangi. Ya Allah, dan banyak contoh-contoh yang lain. Sebab mengapa? Inilah yang harus kita jaga setiap hari dan setiap saat. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW dicuci hatinya bersih. Karena Islam ini dibangun dengan kebersihan, bukan karena kotor dan bernajis. Innallaha thayyibun, kata Nabi. Allah itu suci, la yuqbalu illa thayyibah, dan menolak kecuali dengan yang suci. Makanya, Bu, mengapa tempat ibadahnya orang Islam itu dibuka alas kakinya? Beda dengan agama-agama lain. Agama lain boleh pakai sepatu, pakai sandal masuk. Mau dia mau injak tai, mau injak najis, dia nana jampangi. Tapi Islam mengajarkan kepada kita buka alas kaki untuk masuk di masjid. Apa pelajaran yang kita bisa ambil, Bu, dan kepada seluruh siswa-siswi? Siapapun Anda, apapun jabatanmu, orang kaya bagaimanapun Anda, ketika mau datang menghadap kepada Allah, tanggalkan dulu jabatanmu di luar, tanggalkan dulu kekayaanmu di luar. Anda datang menghadap sebagai seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlambat, Anda camat, Anda lurah, Allah bilang silahkan Anda duduk di barisan paling belakang. Dek tu nak kena sempaja tu, ya Allahu Akbar. Yang kibu camat palaba lo yolo deh. Allahu Akbar, palaba yang Pak Bupati. Mondriku. Karena setelah keluar dari masjid, agur lopo dipasang di sepatui, engka jabatan ada jabatan masan dari Jepang misalnya kesi. Orang kaya bilang, betul lah baco, maaf kalau kalah baco di sini. Betul lah baco miskin. Bocor-bocor rumahnya, mati lalu ngatin atau sogi pajabae. Ya Allah, betul kasih asi wero, tapi nulle kapang marpi alina siwa puang Allah Ta'ala. Buktinya raji lo mas sempajak berejama, dek nang kana lepet 5 waktu. Betul saya pejabat, betul saya adalah orang kaya, tapi boleh sejadi
amo jumae lagi mapettu-pettu pikko carana melo ka marpe ku fong Allah taala pikko carana melo ka le masih ku fong Allah taala. Kaum muslimin jamaah mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam karakternya penyayang. Makanya di mana-mana saya sampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Satu karakter yang dibangun Nabi 1441 tahun yang lalu adalah Nabi tinggi rasa peduli sosialnya kepada masyarakat. Kita buktiin na bu. Yor Nabi ta waktu namati benina naku bini ni Aisyah makke dari Nabi ta Aisyah anna suka juko megega tiwireng sahabat na Khadijah macam merutapa na Aisyah maka nama kayak gitu dia Khadijah dia mau ngeraling perempuan karakternya suka cemburuan begitu Budi begitu. Maka de toriolota mau ni silino macece sibone temma poji temma seletona nasabak sengeren na temma katandre biar satu balusu tidak suka indo anakku ambo anakku misalnya mau ni sibone temma cece biar seluruh orang bone itu tidak suka dengan kita temas seletona nasabak matandre sengerenna tidak akan kuganti juga suamiku dan istriku karena terlalu tinggi kesannya kesiang si ero kasih Khadijah nang ngerala Dawittah maka dero kasih diwirengi kasih sahabat na Khadijah agur lopo ye nareko palek mati ni tu dua itu pajajiatta kunjungi ni sahabat na tomatuamu pada launa nareko sita rupa kisibawa tomatuatta kunjungi saudaranya, kunjungi pak. Yang banyak adalah dia nasi seng sumpul loloi masa poki dua nih lagi dia nasi seng agur lopo ya tuh. Angkana cerita bu, angkana kawat bu menrei Makkah bapak si bawa benina, ia mak tahu apa? Agawan baca ro lakinna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bikipitiro nakelilingi kabay mata wapa le bempumnya ku binina maka lakin mana mingat kuwi tanah makkayi maka dari binina aga je tuli hasanah hasanah mli tepu kadalla salah paham ternyata ro bapak ay mapamaru ay dua binina Ipatima ni si bamen re Mekah Hasan ada apa kesina men re Mekah maka dia benina sele bahasamu aja mu tepi Hasana ya palek matu pi matawa Rabbana atina fid dunya Fatima wa fil akhirati Fatima wa qina azaban bahaya anakku pas cemburu lak deh tahu sini Nabi yang poin yang kedua deton meta setengah 12 yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang menanamkan akhlak kepada putra putrinya. Maka dari Nabi ta jangankan orang lain, anakku sendiri Fatimah nareko mapangai ya sendiri po tepai dua di mana saya sendiri memotong kedua tangannya. Begitu eratnya hubungannya Nabi kepada keluarganya. Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, pammasih sinin alange. Apakah makna pammasih sebenarnya? Gampang kita sebut. Megala ada ustaz kota na beru macam ipawi agar masukna rahmatan lil alamin. Tapi kita beda-beda cara penafsirannya memaknai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin menurut saya yang saya dapatkan dari sekolah. Maka dah contoh Nabi itu ketika datang semua orang senang. Aku mau gak bu? Enggak tahu ngapeng ka boleh si sudah curita. Hantian mana? Ayo dia nana rahmatan lil alam ya tuh. Angke boleh mabile tuh maka permisi kajo lo pa magai. Oke anu. Karena magai biasa aku macurita maka wurru. Mabangka na pandangin itu bisa lesisen. Bukan makna rahmatan lil alam tapi kesini aku makai deh alhamdulillah engke peta boleh engke bu aji boleh nyaman engke sawai boleh buru belah kesini tapi napak yang ka boleh mabela ni tetap penaliserin ya tanyana rahmatan lil alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyejuk hati bagi keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menempatkan dirinya dalam keluarganya. Dia adalah pemimpin di luar tapi ketika di rumahnya dia adalah seorang ayah dengan kasih sayang kepada cucu-cucunya. Bu,
Nabi tahu napuji neipa Hasan dan Husain. Apona yang makukue tergeser nih bu esengnya nilai sudah bergeser. Mengapa? Sudah ada nih kereta. Asurung mani. Padahal dalam hadis Nabi mengatakan al-hadona adalah ada ibu atau ketiaknya ibu. Mengapa? Makhluk yang paling lama dididik atau dipelihara adalah manusia. Angka tahu umur 40 tahun dek pagaga si jodona sion romo pindo ambona. Nyamu hanya 7 jam. Lalu nyamu mengatakan, ibu bapaknya mengatakan, terbanglah kamu mencari kehidupanmu. 7 jam namu sudah diteliti bu. Kalau manusia bagaimana? Angka tu 40 tahun umurna di pagaga si lakina, di pagaga benena sion romo pitu matonna. Iya, ini al-hadana. Mengapa disuruh banyak untuk menggendong? Mendekatkan dadanya anak dengan dadanya bapak dan dadanya ibu. Bu, biasa mau teh apa? Malah dak mua 2 tahun mua tapa susu anak tak. Ini perintah Al-Quran. Yang banyak nape siulan napa susu naleni susu do. Kok cara dia nak kiro sapi anakmu, kiro lokolo. Masa magi perintah Al-Quran wa fisaluhu fi amaini, susuilah anakmu sampai 2 tahun. Mengapa? Penelitian membuktikan anak yang disusui ibunya sampai 2 tahun atau lebih. Kalau anak itu nakal, yang paling ku ambona indona, hei, makoko. Anak itu langsung diam dan duduk. Tapi coba kalau anak napa yang parah pembona indona, hei, oi pabali-bali magai khawatir kadena gende 2 tong ipa susu indona, boleh jadi yang boleh tegur hanyalah sapi. Sapi biasa kalau core-core otoi makara, hei, kita luang parang masyarakat sapi pakapa mamparin apa aja. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bu, tadi ya kita teladani Nabi ini al-hadanah, dekatkanlah, jadilah orang yang harmonis dalam keluarga. Kemudian yang terakhir adalah Nabi SAW adalah orang yang sangat menghargai tamunya. Di mana-mana saya sampaikan bu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka lebih tamumu, muliakan tamumu. Karena kenapa? Salah satu bentuk kesempurnaan iman, bagaimana ketika ada orang berkunjung ke rumah kita lalu kita hargai dan hormati. Maraga perasaan tak kira-kira bu. Pak malewa-lewa ni maketok-ketok tahu assalamualaikum. Di bati-bati bi. Magai boleh jadi yang kita lihat celeng ayan semilo beren. Tapi aku bapak boleh. Bukan yang mengerti. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku siapakah ahli dunia atau ahli akhirat. Nabi menjawab, kalau ada keluargamu datang membawa oleh-oleh, kamu senang, mari rennuko angke sompul lolomu, tiwi bandike, tiwi gola, tiwi ini misalnya. Tapi kalau ada keluargamu datang miskin, datang meminta bantuan, kamu marah-marah, maka kamu hanya sebatas ahli dunia, bukan ahli akhirat. Tak bayangkan ibu tak bayangkan sakit tak balik nabu makuku keadaan ibu mabuk ya, nape mangakika sewe ini caya dia serna salah, tapi itu tuh tunah marukah mapamulis setengah arwah letu elok subuh maka rukah. Nabi azizun alaihi ma'anitum, Nabi ini tinggi kepedulian sosialnya. Nabi mengerti orang yang dipimpinnya, Nabi mengerti orang-orang di sekelilingnya, mengerti ki iseng alimu maka dayolo bolai engka to malasa bandre bolai engka baru-baru kasih ni mana bandre bolai melo ni lepu nyawana. Azizun alaihi ma'anitum. Ini yang dibangun Nabi adalah tinggi kepedulian sosialnya, selalu mengerti orang yang dipimpinnya sekalipun orang lain tidak mengerti dengan Nabi. Kimita bukti Nabi apa buting 100 juta penreking anak-anak luar biasa. Maka di benena, oh bapak na dia tuh lo tuh dah si depe na anakmu kutannya baju renda pitai kutan namundri, wih bahaya anak. Siagal pinna maka si juta telur ratu kau jadi pak jeye kada bah. Mati si dan anak nama kadang katu seragam indo kada bah. Kada siaga ro 3 juta lebih, boleh bapak nama kada si sami.
Maka de oma nah na biji de tuelo ya ko de wapak doming. Hadiana juara siti kulkas, juara 2 televisi, juara 3 kipas angin. Juara 500 sebuh. Jappu gara-gara persoalan pernikahan ini habis puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi si senna pura mapak putih. Saya ulangi, napudannya na ona obi poima baca wali alai siwa baca salama botim parwi. Tete siaga tete 10 siti benih. Bosi sentre dodok tomatua. Pua imang umur 70 nya 2 tahun amai. Tanya mana madalo. 70 tahun maka de benena bapakna telepon nila baco panguji suruh ni charter ni 10 PP telepon ni kasih maka dalo nala ni sisan dalat tu bulan atau mapak buting saya ulangi 100 juta penrek dengan anak gana cap wagaga dia jangan salah sabi mengato di na tapi lemuk nyawa mo ipo imang letu ipo imang ku bola yolona baki angka bosara kur yolona lapisi nakatului bere-bere bolong angka kacipo tengah atau PC ternyata po imang baru-baru cabu isinna Allah tengah atau PC koro angka dui pasti dekah 50 rupiah maka de po imang takoro kai ni tetini dia maka dawe 10 sebu charter kai la baco lemu nyawa na pun na bola 5 sebu kasi pasti dekana angka maniha politik na po imang sami dito na kuah maka de po imang kuro kampung raro ndi de tu nulle baca wali ala na ko de mala aga na puji tu mati biasa maka da kopi lo ko mibu kopi lo ni kasi ya tama nasapu ya piso matan masusu ya matahe ke politik na po imang katutu iya masuk ni maka dan ni kasi amin bismillahirrahmanirrahim maka dan reken na nape maka al-fatihah maka dia kasi indo ada botingi maka kita kerak guru maka dah iya masihnya waku mi te wali alam lutu deh na ganda na bagi-bagi 50 rupiah anak indo lo kok selin indo lo malah di 100 sebu na tepang 150 sebu na baca sih maka dah al-fatihah maka dah mari kita micawa guru maka dah iya Mario renum itu wali alamu genat na bagi-bagi 105 sebu maka apa kamu tambahi Allah jadi bu iseng areta tuang guru bacangi wali ale salamakna lemu nyawa mu 50 rupiah apa botingan anakmu 100 juta penrekeng ya Allah. Sebagai kesimpulan dari ceramah Maulid pada kesempatan berbahagia ini, saya hanya berpesan satu kepada orang tua bahwa tidak ada senjata yang paling ampuh ketika anak kita nakal kecuali doa. Doa'u sulahul mukminin, doanya orang mukmin. Doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang mukmin. Di saat kita sudah pusing melihat anak-anak kita nakal, ipan ngajari tes tenang kalinga si tanatang natah si tanan laku-laku illodoko fung Allah Ta'ala sebelum ibu-ibu dan bapak meninggalkan tempat duduknya sholat maka bacakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika mau tidur anaknya ibu bacakan pesannya guru ini, bacakan alam nasyrah di dadanya 3 kali, inna anzalnahu di 3 kali di telinganya, aja mau tamarukah illo doa ku fuang alata ofuang tanna podo aja lalu kesik muale nyawaku riode panawite de cinna anakku fuang. Itu doa ya, alam nasyrah inna anzalnahu ya, apa aja na salah baca mana inna lillahi membaca weh. Kemudian yang kedua untuk siswa-siswi di sini ya, kepada adik-adikku semua, saya paham dek, saya pernah jadi pendidik, saya pernah honor 3 tahun, tahu bagaimana hirup pikuknya honor jadi guru luar biasa. Ingat dek, keikhlasannya guru-gurumu di sini luar biasa. Pahlawan tanpa tanda jasa, hargailah karena mereka guru-guru kita adalah pengganti dari orang tuamu. Dek mulai madeceng, aku tania guru metopat tujuku. Tapi kalau antum semua menjaga ibadah sholatnya, saya ulangi kembali, ini pesan Nabi, jagalah sholatmu karena sholat adalah tiang, dan jagalah wanita karena wanita adalah tiang. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama.
An-nisa'u imadul bilad makun rei alirini negarai. Mengapa? Perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Bisa dibayangkan kalau perempuan-perempuan itu tidak bagus akhlaknya, melahirkan anak yang tidak berakhlak, ya Allah, bagaimana jadinya bangsa Indonesia ini? Dan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini, kepada seluruh masyarakat yang hadir di sini, kita banyak-banyak bersyukur atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membagi-bagi rahmatan lil alamin sehingga Islam tersebar di mana-mana. Kita paham bahwa kita dilarang untuk minum berdiri karena berefek pada usus lambung kita. Maukah kita mengikutinya? Bagaimana Allah memerintahkan kita berjilbab karena aurat perempuan cuma mata dan kedua telapak tangan. Bagaimana ketika kita kencing kita berdehem kemudian jongkok, itu ajaran Islam. Tapi coba lihat banyakkan orang-orang Islam temet tetong di lana bisewi daungi mina pakai. Ya Allah, jauh betul dari Islam. Bagaimana kita diajarkan untuk senantiasa bersilaturahim sesama manusia, kita saling menghargai. Dan saya tutup Bu, saya tutup. Ini mengapa orang Islam dibenci sekali sama orang-orang Yahudi. Ini saya tutup Bu, supaya kita tidak buta sejarah. Megalade sebenarnya Bu Elo sampaikan, tetapi karena kita terbatas masalah waktu dan kesempatan. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu neneknya adalah Ibrahim alaihissalam. Ketika kita buka YouTube dan internet, Google, Palestina, bisa dibayangkan 3 masjid yang mulia, Makkatil Mukarramah, Madinatil Munawwarah, Al-Aqsa, Yerusalem. Mengapa orang-orang Yahudi membenci orang-orang Islam di Palestina? Apakah karena ajaran yang dibawa Nabi? Bukan, tapi karena gengsi Islam, agama yang ditutup di muka bumi ini. Coba lihat Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri bernama Siti Zahra. Siti Zahra arung bangsawan. Metta de gaga anakna, maka de Siti Zahra abene no bapakna. Ya Rasul, beristri. Dia sampaikan Ibrahim, beristrilah. Dia pilih budak yang bernama Siti Hajar. Dia merdekakan budaknya bernama Siti Hajar. Napu bene atanna, na merdekakan. Orang Eropa menyebut Hegel karena cadel lidahnya Hegel. Orang Islam mengatakan Siti Hajar. Dia namanya tampu Siti Hajar. Angka anaknya senge Ismail. Ya ro kasih Siti Zahra bini pertama na Ibrahim, nai pa ni anaknya kasih Siti Hajar. Nai pa anaknya yaitu nak gurung. Ternyata dia namanya purana nai pa nalauleng emat tampu tu pa Siti Zahra. Agak guru Bu, nariko angka tomana meteta ni di pagaga anakna. Nakane tomatuai pa ji nurimu. Ya tani kamu 5 tahun ni ustaz ya de pagaga wijakku. Mega ni Sandro kuli. Jaga yang doktor maka daka pa nurimu. Pancingan itu pa setelah matampun Siti Zahra lahir seorang anak yang bernama Ishak. Nabi Ishak dan Nabi Ismail bersaudara, satu bapak dan beda ibu. Saya ulangi Bu, ini sejarah. Bapaknya Ibrahim punya istri bernama Siti Zahra, anaknya Ishak, Nabi. Dari istrinya namanya Siti Hajar, namanya anaknya Nabi Ismail. Tetayol Ismail napa Siti Ishak, pamacua Ismail na Ishak. Ternyata Ishak punya anak yang bernama Yakub. Yakub inilah kemudian diberi gelar oleh Allah Israel. Israel bahasa Arab, bahasa Ibrani Isra berarti hamba, Il arti Eli Allah. Israel hamba Allah. Apa bedanya dengan Abdullah hamba Allah? Yakub ini punya keturunan sampai Nabi Musa alaihissalam akan menjadi nabinya orang Yahudi. Nabi Musa lahir Nabi Isa alaihissalam akan menjadi nabinya orang Nasrani. Dari garis keturunan Ismail punna anak ketuku barasanji wa ba'du fa'akulu wa sayyidina Muhammad sampai adanan kafihrin nini nama itu Nabi Tah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, Nasrani dan Islam sebenarnya bersaudara dari satu kakek yang bernama Ibrahim alaihissalam. Tapi mengapa orang-orang Kristen, mengapa orang-orang Yahudi sangat membenci Islam? Jawabannya karena gengsi
kakeknya Nabi dari budak Atai Siti Hajar. Ini lo bawa Siti Sahra Arung, Siti Hajar Atai, ini lo bawa Bu. Kenapa dia gengsi? Karena itu tadi penutup para nabi dan rasul ditutup dari garis keturunan Ismail dari ibunya yang bernama Siti Hajar. Saya kira Bu, ini yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan Maulid ini bersama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.